Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi akuntansi bisnis pada bab 6, penutupan pembukaan jurnal balik dan jurnal koreksi, dengan anggota kelompok Latri Indrianti dengan NIM 2010411001, Muslimin Wahyu Asih dengan NIM 2010411002, M. Iqbal Maulana dengan NIM 2010411003, Siti Isnaini dengan NIM 2010411004, Faridatul Jannah dengan NIM 2010411006, Ahmad Iqbal Maulana dengan NIM 2010411007, Muhammad Lutfi dengan NIM 2010411009, Mawadah dengan NIM 1610411288. Materi yang pertama, jurnal penutup. Pengertian dari jurnal penutup sendiri adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dengan maksud untuk memindahkan saldo akun nominal atau akun sementara ke akun modal, atau laba ditahan bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, sehingga saldo akun modal atau laba ditahan menunjukkan saldo akhir yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam neraca akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM 20104111003. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu di bagian slide. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilik laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban atau sebesar jumlah laba atau rugi. Yang keempat, menutup akun prive atau dividen dengan cara mendebit akun modal atau laba ditahan dengan mengkredit akun prive atau dividen. Selanjutnya yaitu bentuk jurnal penutup, yaitu bentuknya berbentuk. Selanjutnya bentuk jurnal penutup, yaitu yang pertama tanggal, akun, keterangan, ref, debit dan kredit. Yang A, menutup pendapatan jasa, pendapatan bunga dengan ikhtisar laba rugi. Yang B, menutup biaya, ikhtisar laba rugi, beban gaji, beban iklan, beban sewa, beban lain-lain. Yang C, menutup laba rugi, ikhtisar laba rugi, modal A, modal perusahaan tersebut. Yang ke B, jika rugi, modal ABC, ikhtisar laba rugi. Yang ke D, menutup prive, modal perusahaan tersebut dan kredit prive perusahaan tersebut. Begitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latri Indrianti akan mempresentasikan tentang format jurnal penutup untuk perusahaan perseroan terbatas pada tanggal 31 Desember. Debit dan kredit berjumlah XXXX yang artinya jumlah rupiah. B. Neraca saldo penutup. Pengertian neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup adalah suatu laporan yang digunakan untuk menyusun kembali saldo-saldo akun real atau akun neraca yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode berikutnya. Untuk neraca saldo penutup, format neraca saldo penutup untuk perusahaan bukan perseroan terbatas. Keterangan 1. Dalam neraca saldo penutup, akun brief tidak dicantumkan karena akun tersebut telah ditutup sehingga nilainya sudah menjadi 0. Kedua, XXXX yang artinya jumlah rupiah. Ketiga, ZZZ sama dengan nomor
atau kode akun. Format neraca saldo penutup untuk perusahaan perseroan terbatas. Keterangan, dalam neraca saldo penutup, akun divide tidak dicantumkan karena akun tersebut telah ditutup, sehingga nilainya sudah menjadi 0. Kedua, XXXX yang artinya jumlah rupiah. Ketiga, ZZZ yang artinya nomor atau kode akun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin Wahyu Asi dengan nomor NIM 20104110002. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal balik. Pengertian jurnal balik. Jurnal balik sering disebut jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal yang disebut pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Jurnal penyesuaian dapat dibuat jurnal balik hanya beberapa saja, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka atau jika diakui sebagai beban. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat, penghasilan diterima di muka atau jika diakui sebagai pendapat. Selanjutnya, bentuk jurnal balik. Di sini ada PT XYZ, jurnal balik periode yang berakhir 1 Januari 2006 dalam satuan rupiah. Di sini terdapat tanggal, akun atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada tanggal Januari tanggal 1, pendapatan bunga pada debit Juni 84, piutang usaha pada kredit Juni 84. Januari tanggal 1, beban iklan September 42. Iklan dibayar di muka pada kredit September 42. Januari tanggal 1, utang gaji pada debit November tanggal 37 dan beban gaji kredit November 37. Januari tanggal 1, sewa diterima di muka Juni pada kredit Juni 85 dan pendapatan sewa pada kredit Juni 85. Selanjutnya, D. Jurnal koreksi. Pengertian jurnal koreksi. Jurnal koreksi dibuat dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan yang ditemukan selama periode pembukuan, sehingga akun-akun dan saldo yang keliru juga dapat dikoreksi. Jenis kesalahan dan teknik koreksi. Yang pertama, kesalahan ditemukan sebelum ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Yang kedua, kesalahan ditemukan setelah ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Di sini ada tanggal, akun keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada Januari 2007, 31A menutup pendapatan di debit sebesar 7 juta. Pendapatan jasa di kredit sebesar 7 juta. Ikhtisar laba rugi. Kemudian 31B menutup biaya. Ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 4.920.000. Kemudian beban gaji pada kredit 1.860.000. Kemudian beban perlengkapan pada kredit 1.150.000. Kemudian beban sewa pada kredit 1.120.000, beban penyusutan 250.000, beban bunga 40.000, beban serba-serbi 500.000. Kemudian menutup yang C, menutup laba. Ikhtisar laba rugi 2 juta, di debit 2.080.000. Kemudian modal sari di kredit 2.080.000. Yang tanggal 31D menutup dividen. Modal sari di debit sebesar 200.000, pref sari di kredit sebesar 200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Snaini dengan NIM 20104110004. Di sini saya akan mempresentasikan slide ke-13 sampai 16. Kasus 2, percetakan Bagas neraca saldo penutup. Jumlah akhirnya debit 1.812.000, kredit 1.812.000. Kasus 3, PT Arwana jurnal penutup. A, menutup pendapatan debit kredit jumlahnya 109.900.
B. Menutup biaya jumlahnya 100.660.000. C. Menutup laba hasilnya 9.240.000. Menutup dividen 3.240.000. PT Arwana neraca saldo penutup jumlah akhirnya debit 29.840.000, kredit 29.840.000. Kasus 4, Jono Elektris. Jurnal penyesuaian jumlah akhirnya debit 23.000.000, kredit 23.000.000. Oke, yang selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca saldo debit sama kreditnya sama, yaitu 515 juta. Untuk jurnal penyesuaian debit sama kreditnya sama, yaitu 23 juta. Untuk neraca saldo disesuaikan itu debit sama kreditnya juga sama, 530.500.000 rupiah. Untuk laba rugi debit sama kreditnya berbeda, neraca juga debit sama kreditnya berbeda. Itu nanti digunakan untuk mencari laba pada tahun tersebut. Laba pada tahun tersebut atau 2007 yaitu 79 juta. Untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada laba bersih pada tahun 2007 yaitu 104.300.000 rupiah. Untuk laporan perubahan ekuitas itu totalnya yaitu 64.700.000 rupiah. Neraca total asetnya yaitu 499.500.000 rupiah. Untuk total kewajiban dan ekuitas itu 368 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan Jono Elek plus A1 E21 R15 jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2007. Terletak akun atau keterangan A. Menutup pendapatan jasa ikhtisar laba rugi dengan debit dan kreditnya sejumlah 126 juta rupiah, dan B. Menutup biaya ikhtisar laba rugi masuk di debit, beban perjalanan, beban telisa, beban bunga dan beban sewa, dan beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan dan beban penyusutan kendaraan masuk di kredit, dan C. Menutup laba rugi. Ikhtisar laba rugi dengan debit dan kreditnya sejumlah 133.500.000 rupiah, dan D. Menutup dividen modal zona dan privat zona dengan debit dan kreditnya sejumlah 23 juta rupiah. Selanjutnya Jono Elek neraca saldo penutup pada tanggal 31 Desember 2007 dengan semua total debit dan kreditnya 515 juta rupiah. Selanjutnya kasus 5. A. Membalik jurnal yang salah. Kas dengan jumlah di debit masuk debit 1 juta rupiah, perlengkapan kantor masuk di kredit 1 juta rupiah. B. Membuat jurnal yang benar. Peralatan kantor masuk di debit dengan 1 juta rupiah, kas masuk di kredit 1 juta rupiah. Jumlah koreksi peralatan kantor masuk di debit 1 juta rupiah, dan perlengkapan kantor masuk di kredit dengan jumlah 1 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman-teman. Kasus 6, perusahaan penyewaan jurnal penyesuaian periode yang berakhir 31 Desember 2006. Pada tanggal 1 Oktober 2006 saat transaksi itu 1 Oktober 2006 saldo debitnya 2.400.000, kreditnya 2.400.000. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2006. Pada tanggal 31 Oktober 2006 total debitnya 400.000 rupiah, kreditnya 400.000 rupiah. Perhitungan 2/12 kali 2.400.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Perusahaan penyewaan jurnal penutup periode yang berakhir 31 Desember 2006
pada tanggal 31/2006, total debitnya Rp400.000, kreditnya Rp400.000. Perusahaan penyewaan Jurnal Bali periode 1 Januari 2007, 1 Januari 2007, total debitnya Rp400.000, kreditnya Rp400.000. Kasus 7. Kasus 7 A membalik jurnal yang salah, utang usaha itu Rp500.000, kasnya Rp500.000. B membuat jurnal yang benar, kasnya itu Rp500.000, peralatan kantor Rp500.000, jurnal koreksi utang usaha Rp500.000, peralatan kantor Rp500.000. Kasus 8 percetakan Andi, jurnal penyesuaian periode yang berakhir 31 Desember 2007. 31 Desember 2007, debitnya itu totalnya Rp3.750.000, kreditnya Rp3.750.000. Percetakan Andi, jurnal baliknya itu periode yang berakhir 2008, pada tanggal 21 Januari 2008, total debitnya itu Rp3.750.000, kreditnya Rp3.750.000. Kasus 9 percetakan Pelangi, jurnal Bali periode 31 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2008, total debitnya itu Rp2.857.000, kreditnya Rp2.857.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.